Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yulisnani dengan nomor induk mahasiswa 2021085. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil kajian saya mengenai cerpen dari antologi cerpen Seleksa Memorabilia, yang salah satu cerpennya yang saya kaji berjudul Hujan Titip Rindu Untuk Ibu karya Ety Septianing R. Cerpen ini menceritakan tentang pemeran utama yang bernama Kinar yang sudah ditinggal oleh ayahnya yang meninggal dari sejak dia kecil dan hidup hanya berdua bersama ibunya sampai suatu saat ibunya memberi kabar bahwa dia akan menikah lagi dengan sahabat dari mendiang sang ayah. Karena merasa kecewa dan tidak setuju, akhirnya Kinar memutuskan untuk pergi meninggalkan sang ibu. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang unsur intrinsiknya terdapat yang pertama yaitu alur. Alur dalam cerpen ini yaitu alur mundur, karena pada awal cerpen diceritakan si pemeran utama sedang mengusap nisan sang ibu. Baru setelah itu diceritakan mengapa dia bisa ada di situ dan mengapa sang ibu meninggal dan seterusnya. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang pada cerpen ini yaitu sudut pandang orang pertama, karena pengarang memakai kata aku sebagai tokoh utama. Selanjutnya ada elemen plot. Menurut saya pribadi, elemen plot dalam cerpen ini nilai artistiknya masih kurang, karena dari awal jalan ceritanya sudah bisa ditebak dan jadi rasa penasaran yang timbul tidak begitu ada. Tapi yang namanya sebuah cerita pasti ada sesuatu yang mendorong pembaca untuk membacanya sampai akhir. Lalu ada latar. Untuk latar sendiri yang pertama ada latar waktu, yaitu latar waktunya sore hari dan dini hari. Lalu latar tempatnya ada di rumah sakit dan pemakaman. Dan latar suasana yang paling mendominasi yaitu latar suasana yang mengharukan dan penuh kasih sayang. Lalu ada penokohan. Penokohan di sini yang berperan sebagai peran utama ada tokoh aku yang diketahui bernama Kinar. Lalu ada tokoh antagonisnya yaitu tokoh ibu yang diketahui dari nama di batu nisannya bernama Indira Ganing. Dan juga ada ayah tiri yang di sini berperan sebagai tokoh pembantu karena kehadirannya tidak begitu mempengaruhi jalan cerita. Dan juga ada adik-adik tiri dari Kinar yang namanya tidak disebutkan. Konflik dalam cerpen ini termasuk ke dalam konflik fisikal karena sang pemeran utama dihadapkan dengan situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Jadi ada perbedaan pendapat antara ibu dan anak ini karena sang anak tidak setuju kalau ibunya menikah lagi, sedangkan sang ibu kekeh tetap ingin menikah. Dan di situ konflik pun dimulai sampai akhirnya sang anak terpaksa harus mundur dan pergi menjauh dari sang ibu. Maksudnya dia ceritanya di sini kuliah dan lebih memfokuskan diri ke kuliahnya daripada ke ibunya atau ke keluarga tirinya. Menurut saya konflik di sini dimulai saat sang pemeran utama mengatakan betapa itu sangat menyakitkan harus menyaksikan cinta ibu berpindah ke laki-laki selain ayah. Aku tidak rela, tidak akan pernah rela apapun alasannya. Di situ menurut saya konflik mulai dan dinyatakan selesai karena akhirnya sang pemeran utama atau Kinar ini merasa menyesal karena telah bersikap egois dan akhirnya meminta maaf pada sang ibu yang sudah tergolek di ICU di rumah sakit. Lalu ada tema yang ada dalam cerpen ini menurut saya yaitu penyesalan dan juga bisa juga kasih sayang seorang ibu, tapi lebih masuk ke penyesalan. Dan selain tema ada pula amanat. Amanat yang terdapat dalam cerpen adalah jangan sia-siakan waktumu untuk mengabaikan orang tua hanya karena perbedaan pendapat terhadap suatu hal. Jangan egois dan ingin menang sendiri, karena penyesalan datang di akhir, di saat kalian sendiri tidak pernah menduga bahwa itu akan terjadi.
amanat yang dapat dipetik dari cerita, menurut saya. Selain unsur intrinsik, ada pula unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu nilai. Nilai yang terkandung dalam cerpen ini yaitu nilai moral, karena di dalamnya membahas mengenai moralitas tentang seorang ibu kepada anak dan sebaliknya. Lalu ada pula gaya bahasa. Gaya bahasa di sini kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa kiasan dan juga kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk memperdeskripsikan suasana dalam cerita. Jadi suasananya semakin terbaca dan terasa oleh pembaca. Lalu ada popularitas atau keseriusan karya. Menurut saya, cerpen ini termasuk ke dalam sastra serius karena pembaca diminta untuk menginterpretasikan sendiri makna yang ada di dalamnya, seperti apa yang akan dilakukan pembaca jika berada di dalam posisi Kinar, lalu apakah hal yang dilakukan Kinar ketika meninggalkan sang ibu dan keluarga tirinya itu benar atau tidak, dan apakah Kinar termasuk anak yang durhaka karena baru mau meminta maaf saat ibunya sudah sakit. Jadi hal-hal tersebut tidak cocok dikatakan sebagai sastra penghibur. Cerpen ini juga termasuk ke dalam cerpen yang realistis karena kerap kali terjadi di kehidupan nyata. Jadi bisa dibilang non-fiksi dan bisa juga dibilang fiksi. Dan bukan untuk bahan hiburan karena topiknya lumayan berat, jadi tidak cocok untuk dibaca oleh pembaca yang sedang di bawah tekanan atau yang sedang stres. Yang ada nanti kalau baca ini malah semakin stres, jadi lebih baik dibaca dalam keadaan yang sedang santai dan tidak terbebani oleh suatu hal. Selanjutnya ada kajian stilistika prosa. Yang pertama kali yang saya temukan karena kalimat ini berada di paragraf kedua awal, yaitu jenis citraan penglihatan atau visual imagery, karena kalimatnya berbunyi, wajah keibuan yang karismatik, sanggul konde khasnya, serta senyum lembutnya membuatku tak betah berlama-lama di luar. Kalimat tersebut menggambarkan bentuk wajah dan juga mungkin badan dari si ibu ini dengan jelas. Lalu ada pula citraan intelektual yang dibuktikan dengan kalimat yang berbunyi, membasuh jiwa yang rapuh dengan memanjakan netra. Pembaca di sini dirangsang untuk membuat imajinasi mereka melalui logika dan pemikiran. Jadi mereka bisa melukiskan sendiri seperti apa membasuh jiwa yang rapuh dengan memanjakan netra ini. Dan yang terakhir ada bahasa figuratif majas simile yang dibuktikan dengan kalimat yang berbunyi, sesaat aku terlena dalam canda tawa, merangkai bahagia yang dalam sekejap jenak, seperti permen kapas, manis awalnya tetapi sekejap menghilang di ujung lidah. Kata seperti termasuk ke dalam bahasa figuratif majas. Cukup sekian kajian cerpen yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.